Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman Budiman. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung kelas 10.002 Jabar Bimasri. Baiklah Ibu dan Bapak guru hebat, salam guru penggerak. Tergerak bergerak menggerakkan. Ibu dan Bapak guru hebat, izinkan saya memaparkan tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Setiap tanggal 2 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Sejatinya, bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus memerdekakan baik lahir maupun batin. Karena dengan rasa merdeka, seseorang akan lebih mudah mengembangkan bakat atau potensi yang dimiliki tanpa terbebani oleh lingkungan sekitar. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Pendidikan Offending memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Pengajaran on the ways adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sebagai pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu satu, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap kesuksesan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid saya. Sebelumnya, saya tidak menyadari apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak. Karena fokus utama saya lebih tercapainya materi pengingat, materi yang saya ajarkan cukup banyak. Setiap semesternya saya pun harus meminta siswa untuk menghafal materi yang saya ajarkan. Bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya? Saya hanya melihat nilai murid pada saat mereka mengerjakan soal berupa tugas atau ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya pun beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran terpusat pada guru atau menggunakan metode teacher center. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini kurang tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya dilihat dari aspek kognitif saja, tetapi dari aspek psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya yang merupakan aspek penting yang harus saya libatkan dalam proses pembelajaran siswa. Sehingga saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan kurang tepat dan harus ada perubahan. Maka dari itu saya harus segera melakukan refleksi diri bahwa murid sebagai subjek pembelajaran, bahwa guru sebagai fasilitator pembelajaran memiliki peran penting dalam proses pembelajaran sehingga murid dapat mengembangkan minat dan bakatnya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran, memberikan kebebasan dan ruang berekspresi bagi muridnya, juga mengemukakan pendapat, berkreasi, dan berkolaborasi, sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna di dalam kelas. Selain itu, guru harus ikhlas penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terciptanya lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid, yang harus memahami karakter murid karena setiap anak diciptakan dengan keunikannya tersendiri sesuai kodrat yang dimiliki. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Hal yang dapat saya terapkan segera di dalam kelas adalah merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dengan melibatkan murid sehingga pembelajaran tidak lagi menjadi teacher center.
Kemudian saya juga menerapkan pembelajaran ABA 21 di mana murid berpikir kreatif, kritis, komunikatif, dan berkolaborasi dengan memegang konsep merdeka belajar yang sesungguhnya, sehingga pembelajaran tidak lagi menuntut, melainkan menuntun anak. Selain itu juga saya menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan, agar dapat membimbing anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan demikian, akan terjalin komunikasi yang baik dengan murid untuk memahami karakter dan latar belakang murid yang berbeda. Demikian pemaparan yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. The best teacher, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.